Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Mustika, NPM 27128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu geostrategi. Simak penjelasannya. Let's check it out. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yaitu usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Oke, lalu konsep geostrategi nasional itu apa sih? Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang diwujudkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dan kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan Tahan Nasional Republik Indonesia. Oke, next konsep. Lalu konsep dari geostrategi nasional itu apa sih? Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun, sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Berikut ada beberapa ilustrasi dan contoh dari geostrategi nasional. Oke, next. Pada tahap awal, geostrategi awalnya digagas oleh Sekolah Staf dan Komanda Angkatan Darat atau Sesklat Bandung tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang tandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Lalu tahapan berikutnya, pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Lalu sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Adapun tujuan dari geostrategi yaitu menyusun dan mengembangkan potensi keuletan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegaskan hukum dan ketertiban atau law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Next, apa sih pengertian ketahanan nasional? Ketahanan nasional ditinjau secara antropologis, mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Itu rumusan dari ketahanan nasional. Sebagaimana disusun oleh Lemhanas Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup, bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Lalu apa latar belakang dari ketahanan nasional? Latar belakang ketahanan nasional yang ada di Indonesia yaitu letak Kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala, memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia, kedatangan bangsa Eropa yang saling berebut, pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya.
Lalu adapun asas-asas dari ketahanan nasional adalah yang ada di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari 1 asas kesejahteraan dan keamanan, 2 asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, 3 asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yang keempat asas kekeluargaan. Dan sifat-sifat ketahanan nasional di Indonesia yaitu mandiri, yaitu ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 2, dinamis, ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Yang ketiga, wibawa, makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tahan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia, konstitusi dan bernegara. Lalu kesimpulan dari penjelasan saya bahwasanya geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar atau grand strategi maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritime power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Bye bye.